Kembali di persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa kembali boleh punya waktu untuk Tuhan. Teman-teman menyediakan waktu untuk mencari Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang ada di Zoom dan ada hadir di tempat ini, sembahlah Tuhan dengan segenap hati. Nikmati Tuhanmu. Kita datang memang mau mencari Dia. Mari kita datang. Kita undang kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Dia melihat hati kita. Dia melihat keadaan kita. Oleh sebab itu kita mau datang memuji Dia. Tuhan, inilah setiap kami, berkati kami yang ibadah dari rumah dan kami yang ibadah di tempat ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Hidup kami boleh ada di dalam jalan yang benar. Ibadah pada hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah berkat atas setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya memimpin ibadah ini. Amin. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman SLC, bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan, sehingga hari ini kita masih bisa bersama-sama memuji Tuhan, kembali beribadah secara bersama-sama, secara onsite dan melalui Zoom juga ya. Teman-teman, saya undang kita untuk tetap bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Denganmu Tuhan. Setelah
kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dapat kita renungkan dan dapat kita lakukan di kehidupan kita. Mari bersama kita mengangkat pujian ini, Yesus padamu ku berseru. Penolong dalam hidupku,
teman-teman boleh duduk. Oke, shalom teman-teman semuanya. Yang ada di sini juga yang ada di rumah masing-masing ya, yang ikut lewat Zoom. Boleh teman-teman yang ada di gereja coba dulu tengok ya, teman kita di samping kiri kanan, belakang, depan. Coba say hello dulu lah. Kan kita nggak boleh salaman ya, say hello aja kayak gini. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita, yang aser juga boleh loh, silahkan duduk. Kasihan ya dari tadi berdiri terus di belakang. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya, minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami Tuhan pada sore ini bisa datang berkumpul di tempat ini maupun mengikuti ibadah SLC dari rumah kami. Terima kasih untuk satu anugerah, untuk satu kesempatan dan kehormatan kepada kami, di mana kami orang-orang berdosa ini masih dilayakkan Tuhan untuk menghampiri Engkau dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami pada kesempatan ini supaya firman-Mu bisa benar-benar kami pahami dengan baik Tuhan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak remaja. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semua, ada yang bawa Alkitab enggak? Kalau enggak bawa Alkitab fisik, boleh buka HP-nya lah, HP Alkitab elektronik. Kita buka Mazmur 1 ya, teman-teman tetap buka Mazmur 1. Kemarin Koindra juga sudah bahas dari Mazmur 1, tetapi kita diajarin bagaimana sih kita tuh bisa baca Alkitab gitu ya. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita itu merefleksikan firman Tuhan. Merefleksikan apa yang kita baca. Jadi kita bisa paham gitu ya. Nah teman-teman tetap buka ya Mazmur 1 ya. Kita nggak usah baca lagi, teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke teman-teman, ada nggak sih teman-teman tuh ya yang pernah merasa seperti ini ketika baca Alkitab? Pas baca Alkitab, entah itu di sekolah, di gereja, di rumah, di saat teduh pribadi, ada nggak teman-teman tuh yang pernah merasa seperti ini? Yang merasa gini, sering bingung atau tidak mengerti maksud pembacaan perikop ini tuh apa sih? Ada nggak yang pernah merasa kayak gitu? Teman-teman yang di Zoom boleh kasih reactionnya, angkat tangan kalau yang pernah merasakan seperti ini. Kalau yang ini mah dulu, bukan dulu sih, kadang-kadang juga sampai sekarang Kak Siska masih ngerasain gitu ya. Ada yang pernah ngerasain seperti ini? Cuma Kak Siska yang pernah. Oke, Stacia, Cia, ada lagi? Bersyukur kalau enggak ada. Oh banyak, oke, thank you ya. Nah, kalau yang kayak gini, enggak ngerti hubungannya atau kaitannya pembacaan yang aku baca dengan kehidupan pribadiku itu apa sih kaitannya, hubungannya? Ada enggak yang merasa seperti ini? Yang di Zoom, boleh kasih reaction? Teman-teman di sini, aku pernah loh. Oke, pas aku angkat tangan semuanya baru angkat tangan ya. Oke, siapa yang pernah ngerasa seperti ini? Apa sih hubungannya dengan kehidupan pribadiku? Oke, banyak ya. Kalau ini, ada yang ngerasa seperti ini. Jadi males tuh baca Alkitab karena nggak merasa dapat apa-apa. Nggak ngerti maksudnya apa. Aku baca nggak ngerapat apa-apa tuh. Ada yang pernah merasa seperti ini? Oke, Cia, siapa lagi? Stacia, Tedrick, Yvonne, Lea, Queen, siapa lagi ya? Oke, saya nggak akan artakol ya, enggak. Oke, nah kalau ini teman-teman, ya udah deh, asal baca aja. Yang penting kan baca, ngerti nggak ngerti maksudnya apa urusan belakang deh. Kan disuruh papa, disuruh mama, disuruh pembina di gereja, disuruh guru baca Alkitab. Ya udah deh, baca aja, tapi asal baca aja. Bodo amat ngerti apa enggak, itu nanti aja, yang penting gue baca gitu. Ada yang pernah seperti ini? Oke.
Ya, dulu kasih suka pas zaman remaja, seusia kalian waktu masih muda, ya sekarang juga masih muda lah ya. Sering tuh ngerasa kayak gini gitu, karena baca Alkitab itu tuh disuruh mama, disuruh papa gitu ya, atau tugas agama. Kalau nggak baca, nggak dapet nilai, kan sayang gitu ya, capek-capek lagi di sekolah. Oke, nah teman-teman hari ini kita mau belajar. Gimana sih kita itu tuh merefleksikan firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, gimana sih cara refleksikan itu supaya kita nggak asal baca. Supaya apa yang kita baca benar-benar kita pahami gitu. Bahwa ini suara Tuhan, ini isi hati Tuhan buat teman-teman gitu ya. Jadi kita hari ini mau belajar supaya kita jangan malas-malas lagi baca Alkitab teman-teman ya. Kadang kita lagi ada masalah gitu ya, atau lagi pusing, lagi banyak pikiran gitu ya. Tanya sama Tuhan, doa sama Tuhan. Tuhan maksudmu apa gitu, Tuhan maunya apa gitu ya. Kita doa terus gitu ya. Tapi kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah baca firman Tuhan. Sementara semua isi hati Tuhan tuh ada di sini teman-teman. Nah kadang tuh kita seperti itu. Ya salah satu faktornya kenapa kita malas kadang-kadang. Karena kita nggak ngerti gimana cara kaitannya antara apa yang aku baca dengan kehidupan pribadiku gitu ya. Nah coba kita lihat nih teman-teman. Kita langsung masuk contoh saja ya. Masuk ke contohnya nih. Misalnya ketika kita baca Mazmur 1. Coba teman-teman perhatikan ya di Alkitabnya di Mazmur 1. Nah, kalau kita baca gitu ya di Mazmur 1 itu kan ada 2 perbandingan ya teman-teman ya. Ada orang benar dan orang fasik kan dijelaskan di situ. Benar kan ya? Oke, aku mau cek aja nih ya. Teman-teman tetap buka Alkitab atau enggak. Jadi ada dua perbandingan teman-teman. Orang benar sama orang fasik. Nah, di Alkitab kan dikatakan gini. Jadi untuk refleksi pertama kita bisa lihat tuh, ini ngomong apa sih? Oh kalau kita baca Mazmur 1 misalnya, oh ini tuh ada orang benar, ada orang fasik. Kalau orang benar dikatakan gini, tidak berdiri di jalan orang berdosa, gitu kan? Kita list tuh, apalagi ya ciri-ciri orang benar yang di Mazmur 1 gitu ya. Oh dia tuh tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya dia nggak suka tuh berbuat dosa. Terus, oh kesukaannya Taurat Tuhan. Dia merenungkan firman itu siang dan malam. Oh dia itu tuh seperti pohon yang selalu menghasilkan buahnya, tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bukan mudah-mudahan berhasil, enggak. Tapi Alkitab katakan kalau orang benar itu tuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah perbandingan orang fasik gimana teman-teman? Dia tuh pencemooh gitu ya. Artinya menikmati dosa gitu ya. Seperti sekam yang ditiup angin. Dia nggak tahan dalam penghakiman gitu ya. Karena kalau kita dihakimi itu kan berarti kita harus diperhadapkan dengan kesalahan kita dong ya. Nah orang fasik tuh kadang selalu merasa dirinya tuh paling benar. Lu yang salah, gue yang benar gitu ya. Jadi dia nggak akan tahan tuh dalam penghakiman. Karena dia juga nggak mau memperbaiki dirinya. Ciri-ciri orang yang nggak mau, yang nggak bisa, yang susah bertumbuh itu tuh kalau nggak mau dikoreksi, nggak mau terima saran, masukan gitu ya, merasa diri paling benar ya udah. Kalau kayak gitu stuck di situ, nggak bisa bertumbuh, kan nggak ada evaluasi, nggak bisa perbaiki diri gitu ya. Nah kemudian orang fasik itu dia tidak suka dalam perkumpulan orang benar, artinya dia tuh nggak betah ada di dalam komunitas teman-teman, nggak betah ada di perkumpulan kayak misalnya ibadah gitu ya. Gak betah berada di perkumpulan orang benar. Kenapa? Karena itu orang benar semua. Dia kan suka berbuat dosa. Dia menikmati dosanya gitu. Jadi gak betah tuh. Terus jalannya menuju kebinasaan teman-teman. Menuju kebinasaan. Alkitab jelas dengan tegas mengatakan orang fasik jalannya menuju kebinasaan.
Nah, kita kan udah lihat nih perbandingan duanya. Oke, nextnya. Coba kita tanyain ke diri kita. Coba kita refleksikan. Saya itu termasuk golongan yang seperti apa ya? Orang benarkah? Orang fasikkah? Dalam keseharian saya setiap hari, saya terlalu sering seperti orang benar atau orang fasik? Itu kita refleksikan. Kenapa ya? Kok saya itu tuh seperti ini? Kenapa ya? Apa sih tantangannya? Membuat saya seperti ini. Kok susah banget ngelakuin firman Tuhan? Udah tahu itu salah. Tapi masih aja tetap saya lakukan. Apa sih tantangan dalam diri saya ini? Apa sih yang bikin saya itu susah? Kita refleksikan, kita pikirkan lebih dalam lagi gitu ya. Apa yang sering membuat kita tuh tidak melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana dalam firman tersebut, bagian mana dalam firman tersebut yang menegur kita? Kita lihat, kita baca ayatnya. Oh, waktu aku baca nih ya di Mazmur 1 ini, aku tuh tertegur itu tuh yang di bagian ini teman-teman. Orang benar itu kan ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tuh suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu ya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Aku tuh tertegur teman-teman. Iya ya, kita tuh harusnya renungkan firman Tuhan itu siang dan malam ya. Maksudnya kita pikirin gitu. Kok kadang aku enggak gitu ya, itu loh. Nah kadang kan kita bilang sama Tuhan, Tuhan kok ada masalah sih, kok ada gini sih, kok pergumulan gini sih gitu. Ya karena kita tidak melakukan apa yang dia mau. Teman-teman segala sesuatu yang di luar daripada Tuhan itu tuh pasti ada aja kekacauan, percaya deh. Nah teman-teman kita cari gitu ya, kita refleksikan. Bagian firman Tuhan mana ya, bagian mana ya, ayat mana ya yang menegur saya gitu ya. Terus pengenalan Tuhan mana? Yang tadi itu tuh, atau kita bisa refleksikan lagi bagian diri mana saya ya yang ditegur. Sifat saya yang seperti apa ya yang ditegur. Karakter saya yang bagian mana ya yang saya ditegur. Oh saya ditegurnya yang bagian malas, iya sih kadang saya malas-malesan. Jadi ditegurnya di bagian itu. Kemudian teman-teman, kita juga harus refleksikan pengenalan baru apa tentang Allah yang kita dapatkan. Pengenalan baru apa tentang Allah, tentang diri Allah, tentang sifat Allah yang kita dapat dalam pembacaan kita. Karena Alkitab ini teman-teman ditulis, diizinkan Tuhan ada, ini isi hati Tuhan, itu tuh supaya kita itu kenal Tuhan. Bukan cuma kenal, oh aturan Tuhan ini, hukum Tuhan tuh ini, oh nggak boleh yang ini, oh yang bisa dilakukan ya ini. Enggak, tapi terlebih dari itu Alkitab ada supaya kita lebih mengenal Tuhan, dirinya Tuhan, sifatnya Tuhan itu seperti apa. Sehingga kita bisa meneladani Tuhan. Nah kalau kita tidak kenal tentang Tuhan, ya susah mau bertumbuh gitu ya. Jadi pengenalan baru apa yang kita dapat? Contoh kayak Kak Siska gitu ya, pas baca Mazmur 1, iya ya. Tuhan itu tuh ternyata suka ya sama orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ternyata Tuhan itu tuh suka ya kalau dipikirin. Nah teman-teman, kalau yang sudah punya pacar atau yang punya PDKT-an, apa sih PDKT-an tuh? Maksudnya orang yang kita sukai gitu ya, yang kita mau deketin gitu ya, atau apalah sebutannya, maaf kurang gaul. Kalau misalnya kita sebagai orang yang disayang atau ya disayang lah ya, coba pikirin, kalau pacar kita atau orang yang kita sayang tuh mikirin kita terus, seneng gak teman-teman? Seneng gak? Kalau aku sih seneng ya, teman-teman gimana? Seneng gak kalau dipikirin pacarnya? Seneng kan nih Cece gini-gini loh, seneng dia gitu.
Josephine seneng gak? Meskipun belum punya pacar ya, tapi maksudnya kita ya bayang-bayangin aja gitu ya. Ada orang yang sayang sama kita. Dia pikirin kita terus loh teman-teman. Dia prioritaskan kita, seneng gak? Seneng dong. Nah Tuhan, aku tuh baru tahu, bukan baru tahu ya, maksudnya tahu, diingetin kembali. Oh iya ya, kalau manusia aja seneng dipikirin gitu ya, apalagi Tuhan. Tuhan tuh seneng loh kalau kita tuh pikirin dia terus. Kita mau lakuin apa, kita mau ambil keputusan apa, kita tanya dia. Kita prioritaskan dia. Kita nggak mengabaikan dia, kita tanya dulu, Tuhan ini oke nggak ya? Tuhan kalau aku deketin Caca gimana ya? Oke nggak ya, berkenan nggak ya? Gitu. Tuhan aku mau deketin Karin gitu ya, aku mau deketin Vania, boleh nggak ya? Jadi semua itu tanya Tuhan gitu. Tuhan dipikirin gitu. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, Tuhan seneng teman-teman. Kalau semua aturan-aturannya, isi hatinya, firmannya itu kita pikirin, apalagi dia. Yang kita pikirin, seneng banget gitu. Nah itu ternyata, itu yang pemahaman itu tuh yang baru kan, yang kita dapat gitu ya. Nah jadi dipikirin kayak gitu teman-teman, insight apa gitu ya. Dan terakhir, komitmen apa? Kalau kita udah ditegur, kalau kita udah refleksiin bagian mana gitu ya, ya kita ambil komitmen teman-teman. Kita refleksiin aja nggak ada komitmen untuk berubah, nggak ada niat buat berubah, ya sama aja. Ya nggak sih? Nggak ada tindakan, nggak ada actionnya gitu, ya sama aja. Jadi ketika kita baca, kita refleksikan, kita responi, kita ambil komitmen teman-teman. Oke, ketika baca Mazmur 1 ini, aku mau Tuhan, kayak orang benar itu. Aku mau apapun yang kulakukan pasti berhasil. Siapa sih yang gak mau teman-teman? Mau dong, mau dong. Siapa sih yang gak mau kayak tumbuhan yang di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah? Maksudnya yang selalu berdampak gitu loh teman-teman. Yang bawa terang, yang bermanfaat. Yang disenangi orang, yang berbuah manis gitu ya. Wah Tuhan saya mau, Tuhan saya mau, saya mau. Saya mau seperti yang ditulis dalam Mazmur 1. Saya mau seperti orang yang benar. Saya nggak mau kayak orang fasik yang menuju kebinasaan. Saya nggak mau Tuhan. Tolong saya, mampukan saya mau menata kembali hidup saya. Sehingga selalu ada new chapter dalam hidup kita. Teman-teman kalau kita baca Alkitab, kita refleksikan, kita ambil komitmen. Oke, yang salahnya diperbaiki lagi. Ambil komitmen baru lagi, buka lagi lembaran baru. Dan seterusnya teman-teman. Sampai kita benar-benar serupa dengan Tuhan. Kan proses pengudusan tuh seperti itu. Bukan berarti kita jadi orang Kristen langsung 100% holy, kudus. Enggak. Selalu ada proses pengudusan. Kita ada masalah, kita ada cobaan, kita ada godaan. Nah itu semua itu tuh diizinkan Tuhan untuk memproses kita, menguduskan kita, mempertajam karakter kita seperti Dia, memperindah karakter kita gitu. Nah kalau kita enggak merefleksikannya dengan benar, asal baca aja ya enggak ada new chapter, selalu aja lembaran-lembaran lama gitu. Nah teman-teman untuk itu perlu kita perhatikan ya. Ketika kita mau baca firman Tuhan ini memang terkadang kita kan akui ya, aku juga, Kak Siska juga mengakui kadang kita tuh kurang fokus atau terlalu terburu-buru, banyak kesibukan, banyak tugas gitu ya, jadi cepet-cepet baca gitu. Kadang kalau sekali baca kita belum ngerti teman-teman, jadi gak apa-apa, perlu berulang kali baca, 1 kali gak ngerti, 2 kali gak ngerti, 3 kali gitu. Kalau 3 kali masih gak ngerti, ambil waktu dulu. Cuci muka dulu, mungkin kamu ngantuk, mungkin kita ngantuk gitu ya. Cuci muka, tarik nafas. Terus habis itu minum kopi, ya kalau saya ya gitu. Supaya fokus gitu. Terus duduk di kursi gitu ya, duduk di tempat yang enak gitu. Jangan sambil baca sambil tiduran gitu ya. Sehingga kita bisa menemukan makna teks tersebut apa gitu ya.
Kemudian teman-teman, yang kedua yang perlu kita perhatikan, membuka diri untuk dievaluasi oleh firman Tuhan. Nah, yang tadi yang Kak Siska sampaikan, bagikan cara-cara kita refleksi Alkitab itu seperti apa, itu nggak bisa kalau teman-teman nggak bersedia membuka diri. Nggak bersedia membuka diri untuk dievaluasi firman Tuhan. Nggak bisa. Jadi harus membuka diri untuk siap. Oke Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau kasih tahu salahnya saya di mana? Evaluasi saya Tuhan lewat firman-Mu. Baru teman-teman kita bisa menjadi orang Kristen yang hari ini tidak sama dengan teman-teman yang tunggu. Jadi teman-teman, ketika kita bersedia untuk dievaluasi oleh firman Tuhan, percayalah teman-teman yang hari ini, jadi orang Kristen hari ini, itu tuh tidak akan sama dengan 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Beda, ada pertumbuhan udah. Tapi kalau kita nggak bersedia untuk dievaluasi dengan firman Tuhan teman-teman, hari ini teman-teman jadi orang Kristen, kita jadi orang Kristen. 10 tahun yang akan datang tetap sama kayak gini, nggak ada pertumbuhan. Tetap aja karakternya kayak gitu. Tetap aja gitu-gitu hidupnya. Nggak bisa. Jadi kalau teman-teman mau bertumbuh, mau menjadi orang Kristen yang berbeda, yang hari ini tidak sama dengan 5 tahun yang akan datang, bahkan tahun depan. Bukalah diri teman-teman untuk dievaluasi sama firman Tuhan. Jangan mau teman-teman jadi orang Kristen yang sama-sama aja. Kak Siska nggak pernah mau mendorong anak-anak remaja seperti itu, enggak. Kejar pertumbuhan. Hari ini kita begini, tahun depan harus beda dong. Harus lebih keren dong. Keren karakternya maksudnya ya. Oke, yang terakhir teman-teman. Refleksi itu bersifat ke dalam diri, bukan keluar diri. Firman itu direfleksikan buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Maksudnya apa? Misalnya gini, kadang kan kita tuh kalau dengar khotbah gitu ya, ngomongin tentang apalah ya, apalah gitu ya, misalnya pengkhotbahnya ngomong, ya kita tuh harus gini, kita tuh begini. Kadang tuh kita mikir, itu tuh, inget teman kita gitu ya, itu tuh, khotbah ini tuh cocok sama dia tuh, dia datang gak ya ke gereja, dia dengerin gak ya firman ini gitu, harusnya dia tuh, ini bener cocok banget nih buat dia nih. Harusnya dia nih yang denger nih, bukan gue gitu. Nah kita sibuk evaluasi teman kita. Kita sibuk refleksikan firman itu tuh kepada teman kita. Nggak gitu teman-teman. Refleksikan ke dalam diri kita, bukan buat orang lain. Bukan untuk orang lain. Karena kalau kita terus refleksikan buat orang lain ya kita kayak orang fasik, nggak bertumbuh. Selalu merasa diri paling bener gitu. Ini khotbah buat dia. Tuh bener tuh. Kayak gitu tuh, dia tuh gini, harusnya dia denger nih, harusnya dia datang nih ibadah SLC nih, gitu. Nah nggak bisa, kadang kita ingat orang lain, padahal sebenarnya itu tuh untuk diri kita teman-teman ya. Jadi refleksi itu tuh bersifat ke dalam, bukan buat orang lain, gitu ya. Oke teman-teman, kiranya hal-hal ini bisa memberkati teman-teman, semakin lagi mengingatkan kita, oh iya gini ya ternyata baca firman Tuhan itu gak harus sekedar baca, tapi kita benar-benar harus refleksikan. Supaya kaitannya firman ini dengan kehidupan kita itu tuh ada. Karena teman-teman walaupun Alkitab ini ya ditulis berjuta-juta tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu teman-teman, ini masih tetap relevan dengan kehidupan kita teman-teman. Nggak kuno, nggak ketinggalan zaman. Gitu ya. Semoga Tuhan menolong dan memampukan setiap kita untuk lebih lagi merefleksikan setiap pembacaan Alkitab yang kita baca. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh. Yang hari ini tidak sama dengan tahun depan
atau 10 tahun depan. Siapa tahu nanti beberapa tahun lagi gitu ya, ada yang gantiin Kak Siska di sini yang khotbah ya. Kali aja loh, kali aja. Aminkan aja gitu ya. Atau ada yang gantiin Ko Indra, Jeseli gitu ya. Atau ada yang tiba-tiba tahun depan mau bersaksi di sini. Bukan jadi hamba Tuhan, bersaksi aja. Dalam kehidupan saya Tuhan tuh begini gitu ya. Nah itu kita bertumbuh. Oke teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, sehingga kami bisa diingatkan kembali untuk terus merefleksikan firman-Mu siang dan malam. Supaya kami bisa menjadi orang-orang yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati anak-anak SLC yang hari ini ikut ibadah. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tibalah saatnya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat kita berikan melalui QR Code yang terdapat di bangku masing-masing dan melalui amplop persembahan yang diberikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang dapat kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya kami dapat memahami firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Siska. Tuhan, berkatilah persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga gereja yang akan mengelola persembahan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sampai berakhirnya ibadah kami. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Terima kasih untuk segenap tim multimedia dan segala peralatan apapun yang kami pakai ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk teman-teman yang hari ini melayani Tuhan, melayani kami semua Tuhan.
di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau yang terus memberkati anak-anak SLC di dalam studi mereka, sekolah mereka, dalam mereka mengerjakan tugas-tugas mereka, di dalam peran mereka sebagai anak di rumah ya Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan yang terus pegang mereka, jagai iman percaya mereka. Engkau yang terus memperlengkapi mereka, membentuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Teman-teman, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus terus menyertai teman-teman semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, teman-teman, thank you untuk hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Untuk teman-teman yang ada di rumah juga thank you sudah hadir, dan kiranya seminggu ke depan teman-teman sudah lengkap ya. Semakin lengkap belajar tentang bagaimana membaca Alkitab. Kemarin kita belajar tentang bagaimana membaca dari masa lalu, dari makna aslinya. Hari ini Kak Siska sudah menolong kita untuk bagaimana pesan firman Tuhan itu kita refleksikan di dalam diri kita. Nah, terus minggu depan kita akan terus berlanjut di dalam tema besar kita tentang My Devotion, My Journey. Sehingga teman-teman lewat bulan ini, Ko Indra dan setiap hamba Tuhan yang ada di sini berharap ada kisah-kisah yang bisa teman-teman ceritakan lewat sosial media yang akan disediakan oleh SLC untuk teman-teman menyaksikan cerita teman-teman. Karena memang bulan ini didesain untuk teman-teman belajar membaca Alkitab. Jadi yang di rumah dan yang di sini, Ko Indra sangat berharap kalian mulai saat teduh, mulai baca Alkitab, mulai temukan, Tuhan menegur saya hal ini, Tuhan menolong saya melihat hidup saya. Ketika saya ada masalah, firman Tuhan menguatkan saya. Dan teman-teman, nanti SLC akan menayangkan kesaksian-kesaksian teman-teman, pengalaman pribadi teman-teman dengan Tuhan yang akan dilihat oleh banyak orang. Sehingga setiap orang bisa melihat kebesaran Tuhan lewat hidup teman-teman. Jadi teman-teman terus ikuti tema bulan kita pada bulan ini, tema besar kita, My Devotion, My Journey, sehingga teman-teman bisa belajar bagaimana saat teduh yang lengkap. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati.